Pada tutorial SPSS kali ini, kita akan mempelajari mengenai uji asumsi klasik. Dan sebelumnya, apabila ada pemaparan materi dari saya yang keliru, bisa teman-teman komen di bawah ya. Karena kita sama-sama belajar di sini. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus tahu dulu sih sebenarnya asumsi klasik itu apa. Jadi, asumsi klasik itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut valid. OLS ini kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu ordinary least square ya, atau metode perhitungan kuadrat terkecil. Teman-teman bisa lihat deskripsinya di video ya untuk lebih jelasnya. Nah, OLS sendiri ini merupakan metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen atau variabel yang dijelaskan. Tapi selebihnya udah paham kan ya variabel bebas itu seperti apa dan atau variabel independen itu seperti apa dan variabel dependen itu seperti apa ya. Nah, untuk jenis regresi linear ini sendiri ada 2 jenis nih. Sebenarnya ada beberapa jenis, cuman saya mencontohkan 2 dulu gitu ya. Ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana itu hanya ada satu variabel independen dengan satu variabel dependen gitu ya. Hubungannya hanya satu-satu gitu. Nah, kalau yang regresi berganda itu terdapat 2 buah variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen gitu. Nah, variabel independen itu kan X1, X2, X3, dan seterusnya. Seperti itu. Itu gambaran secara singkat mengenai regresi linear. Nah, selanjutnya untuk macam-macam uji asumsi klasik ini itu ada beberapa macam ya, beragam. Cuman yang paling umum itu ada 4 gitu ya, dan yang dipakai itu ada 4. Dan ketika kita ingin melakukan uji asumsi klasik, itu nggak ada patokan khusus, sistematika khususnya, kita harus melakukan uji yang mana dulu. Nah, asumsi klasik yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ini ya, kalau misalkan dalam penelitian teman-teman, ini nggak ada patokan khusus apakah autokorelasi dulu, heteroskedastisitas dulu, karena semuanya berjalan masing-masing ya, berjalan sendiri-sendiri. Cuman untuk lebih runtunnya kita susun seperti ini ya, seperti yang ada di dalam video. Apa dulu yang harus kita lakukan? Nah, berhubung ini akan menjadi video yang lumayan panjang, jadi kita akan bagi ke dalam 2 sesi, dan sesi yang pertama ini kita mempelajari mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu ya, atau pengantarnya. Uji normalitas itu apa sih? Jadi uji normalitas itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk melihat apakah data dalam penelitian telah berdistribusi secara normal. Hasil uji ini nantinya akan mempengaruhi langkah analisis selanjutnya gitu ya, yaitu analisis regresi. Nah, uji normalitas itu kita melihat bagaimana nilai residualnya. Tapi kalau misalkan simpelnya normal itu kayak gimana sih? Jadi normal itu kalau kita pelajari di statistika bisnis ya, itu dilihat tuh apakah ada nilai ekstrim atau enggak. Jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, misal nih ya, di suatu kelas itu mengenai usia anak TK. Nah, usia anak TK itu rata-rata atau bahkan modusnya itu 5
5 dan 4 tahun. Nah, tiba-tiba ada satu nih yang satu yang umurnya udah 9 tahun. Nah, itu kan ini ya, tidak normal gitu. Ada nilai ekstrim di dalamnya. Itu gambaran singkatnya kenormalan data itu seperti apa. Cuman selebihnya bisa teman-teman pelajari ya. Dan yang kedua ini adalah jenis-jenis dari uji normalitasnya. Uji normalitas itu bisa melalui grafik, skewness dan kurtosis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Gini-test atau Jarkobera. Itu macam-macam ya untuk uji normalitas. Tapi untuk di lab kali ini, kita hanya akan mempelajari dua, yaitu grafik dan juga yang Kolmogorov-Smirnov. Kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang uji normalitas. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen gitu. Nah, korelasinya itu mendekati sempurna di antara variabel independen itu atau di antara variabel bebas tersebut. Nah, dalam regresi itu nggak boleh ada gejala multikolinearitas gitu. Nah, selanjutnya untuk jenis uji multikolinearitas ini juga beragam. Ada metode nilai R kuadrat, jadi itu bukan R2 ya, tapi nilai R kuadrat dan titik T statistik. Terus ada metode PWC atau pairwise correlation. Terus ada metode eigenvalue dan condition index. Ada metode TOL atau tolerance dan VIV atau variance inflation factor. Nah, kalau misalkan di lab kali ini, kita akan mempelajari dua metode, yaitu PWC dan juga yang terakhir itu ada tolerance dan PIP ya, PIP. Itu adalah pengantar untuk teorinya gitu. Kenapa kita melakukan uji asumsi klasik beserta macam-macamnya. Video kali ini akan dilanjutkan dengan tutorial untuk uji normalitas dengan metode grafik. Ini datanya kita ambil dari halaman 28 ya, ada di modul. Nah, selanjutnya kita lihat dulu variabel view-nya. Nah, seperti ini gambaran variabel view yang harus teman-teman input. Dari mulai X1, X2, dan Y-nya. Terus kemudian labelnya harus diisi apa. Nah, ini sebagai contohnya ya. Teman-teman bisa mengulang lagi juga untuk SPSS dasarnya atau pengantar SPSS-nya kalau masih bingung. Kemudian kita lanjut ke data view. Untuk menguji dengan metode grafik ini kita klik analyze, kemudian regression, selanjutnya linear. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, dan di sini ada pengeluaran. Pengeluaran ini merupakan variabel dependennya, jadi kita masukkan ke yang kolom dependen. Kita pindahkan. Selanjutnya, sisa variabelnya merupakan variabel independen, jadi kita masukkan ini ke yang kolom independen seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah dipindah, kita bisa langsung klik yang bagian plots kayak gini. Nah, di sini ada Y dan X. Y ini diisi dengan dependent. Oke, dan kemudian yang X kita isi dengan Z receipt seperti ini. Langsung centang yang histogram, kemudian centang yang bawahnya, yang normal probability plot. Setelah itu kita langsung klik continue, abaikan pilihan yang lainnya, lalu lanjut OK. Ya. Dan selanjutnya akan keluar ya hasil outputnya dalam beberapa saat. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, semuanya udah keluar kayak gini.
ada beberapa teks, terus ada kolom-kolom juga. Nah, kita fokus ke bagian histogram ini. Kita bisa melihat ya secara sepintas bahwa kurvanya itu membentuk lonceng. Nah, kalau membentuk lonceng, kita bisa menilai ini normal. Cuman ada kelemahannya karena sifatnya masih subjektif ya, karena kita hanya melihat sepintas gitu lewat mata. Terus di sini ada yang normal P-plot. Nah, normal P-plot ini kita lihat garis yang diagonal itu. Nah, apakah di garis diagonal itu ada titik-titik yang mengelilinginya? Kalau misalkan titik-titiknya nempel atau mengelilingi garis diagonalnya, maka data dianggap normal, gitu. Nah, kalau misalkan buat teman-teman ya, itu kan harus ini ya, itu masih sifatnya subjektif kalau yang metode grafik. Maka dari itu, kita bisa pakai metode lain, yaitu dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, supaya lebih objektif. Nah, di sini adalah contoh dari hasil analisis output kalau kita menggunakan metode grafik. Yang lebih jelasnya analisis outputnya seperti ini. Kita lanjut ke tutorial kedua untuk uji normalitas. Kali ini kita akan menggunakan uji dengan Kolmogorov-Smirnov. Datanya masih pakai yang tadi. Kita kembali klik yang Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, muncul kan kotak dialog ini. Nah, selanjutnya kita langsung klik yang Save. Udah di save, kita cari ya, perhatikan kotak dialog yang ada tulisan residual. Di sana ada residual, terus kita centang yang standar digit ya ditulisnya. Lalu klik continue, dan abaikan pilihan yang lain, langsung klik OK. Kita tunggu sampai hasil outputnya keluar, dan nanti hasil outputnya adalah variabel baru yang akan muncul di data view. Kita tunggu, dan ini akan keluar. Nah, di situ ada kan JTRE. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan tadi. Nah, udah ada hasil itu, kita kembali lagi klik Analyze. Setelah itu, Regression, dan maksud saya non-parametric test, terus legasi dialog, dan yang satu sampel KS di bawah. Lalu kita pilih yang variabel standardized yang itu, lalu pindahkan, dan kita diamkan seperti ini, abaikan pilihan yang lain, langsung aja klik OK. Kita tunggu ya sampai hasil outputnya keluar. Nah, di sini udah keluar nih hasil outputnya yang NPAR test. Di situ di paling bawah ada tulisan yang tes statistik sama assign site detail yang itu. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai yang harus kita analisis. Yang pertama, yang tes statistik itu kita kemudian akan sebut sebagai kahitung. Sedangkan yang bawahnya itu udah aja kayak gitu ya, tidak ada peristilahan lain. Yang atasnya aja kahitung dan harus dibandingkan dengan nilai K tabel kalau yang tes statistik tersebut. Nah, ini kita lihat ya K tabelnya. Nah, seperti ini bentuk K tabel. Kita harus menentukan dulu N-nya berapa. Tadi kan N-nya 12 ya. Ya, benar 12. Terus kita cari nilai tabel K-nya. Kita cari yang alfanya 0,5. Nah, itu udah ketemu 0,375. Lalu kita bandingkan apakah nilai tes statistik lebih besar atau lebih kecil dari 0,375 tersebut. Kalau hasilnya lebih kecil, maka data dinyatakan normal. Kayak gitu. Nah, kalau yang bawahnya kebalikannya. Kalau nilainya lebih besar dari alfa atau 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya, ini ada analisis outputnya ya. Di sini ada tuh. Jadi kalau misalkan kahitung lebih
kecil dari K-tabel, maka data itu berdistribusi normal. Dan kemudian selanjutnya, kalau yang di bawahnya itu ya, yang assign side to tail, itu lebih besar dari 0,05 atau nilai alfanya, maka data berdistribusi normal. Semoga penjelasan saya dapat dipahami ya. Jadi intinya gitu, perbedaan untuk menganalisis yang tes statistik dan yang bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Dan kita kembali lagi ke data view, dan untuk yang pertama kita akan menggunakan metode PWC. Kembali lagi ya, kita ke analyze, kemudian regression, lalu linear. Selanjutnya kita biarkan seperti ini saja dan kita klik yang statistik. Selanjutnya di situ kita pilih yang covariance matrix yang di bagian regression koefisien. Abaikan pilihan yang lain, klik continue, lalu selanjutnya OK. Nah, nanti akan keluar hasilnya ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita cari ya hasil outputnya, di bawah ada ya koefisien correlation. Nah, kita perhatikan tabelnya, kita lihat yang nilai correlation-nya. Di situ kan ada ya hasilnya yang negatif 5 sekian. Nah, itu kita bandingkan dengan 0,70, 0,7 gitu ya. Kalau misalkan nilainya lebih kecil dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami masalah multikolinearitas. Nah, kalau misalkan untuk redaksi dari analisis outputnya, kita bisa lihat ya di sini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan menggunakan metode tolerance dan PIP. Kembali lagi kita ke data view, selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, dan linear. Kita bermain-main di situ ya seringnya. Lalu kita klik yang statistik. Nah, kita contrengnya yang collinearity diagnostic. Nah, itu aja. Klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, di sini ada ya hasilnya bakalan keluar yang nilainya TOL dan PIP. Nah, itu ya, tolerance dan PIP. Kita perhatikan nilai-nilai tersebut. Nah, ketentuannya seperti ini. Kalau misalkan nilai tolerance dan PIP-nya kurang dari 10, maka datanya itu dinyatakan tidak mengalami masalah multikolinearitas. Itu ya kalau misalkan kita pakai yang TOL sama PIP, analisisnya seperti itu. Apabila teman-teman merasa saya menjelaskan terlalu cepat atau ada yang kurang dipahami, bisa teman-teman komen di bawah. Dan untuk mengerjakan ini, teman-teman bisa mempause-nya dulu, terus memperhatikan langkah-langkahnya. Karena untuk pengerjaan analisis uji asumsi klasik gitu ya, dimulai dari normalitas dan multikolinearitas ini cukup sederhana. Teman-teman cukup pause gitu ya. Kalau misalkan ingin lebih jelas dan kalau kecepatan gitu dalam menjelaskan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya dapat diserap. Sampai jumpa di video berikutnya.